Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami MTSN 7 Majalengka. Dan pada konten hari ini saya akan membagikan tentang latihan soal P3K khususnya guru IPA ya. Tenaga teknis, ini P3K tenaga teknis tahun 2023. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyimak dan soal-soal yang kita bahas sekarang bisa keluar di CAT P3K atau CAT BKN ya. Baik, kita bahas untuk soal nomor 1 langsung saja. Suatu rumusan standar kompetensi sebagai berikut. Memahami konsep fotosintesis. Indikator berikut yang bukan merupakan penjabaran dari standar kompetensi tersebut adalah: A. Menjelaskan pengertian fotosintesis. B. Menyebutkan contoh proses fotosintesis. C. Mengidentifikasi ciri proses fotosintesis. D. Membuat rangkuman mengenai manfaat fotosintesis bagi kehidupan. Atau E. Menjelaskan perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang E ya. Ini yang bukan merupakan penjabaran dari standar kompetensi memahami konsep fotosintesis ya. Yang benar jawabannya adalah yang E ya, menjelaskan perbedaan fotosintesis dengan respirasi ya. Ini teori Bloom ya, Bapak Ibu pahami. C1 sampai C6. Soal nomor 2. Ketika ditanya oleh seorang siswa, apa ciri serangga, seorang guru yang menerapkan prinsip pembelajaran yang mendidik akan menjawab: A. Berkaki 6 atau 3 pasang. B. Ini beberapa serangga dan bukan serangga, amatilah. Kemarin sudah kamu tanyakan, sekarang kok tanya lagi? D. Nanti akan saya jawab ketika selesaikan pelajaran lebih dahulu. E. Beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan. Nah, ini sangat mudah ya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang A ya. Ini beberapa serangga dan bukan serangga, amatilah. Soal nomor 3. Teknologi informasi dan komunikasi berikut yang paling sesuai untuk mengajarkan proses yang terjadi di dalam tubuh organisme adalah: A. PowerPoint slide animasi. B. Diagram alir. C. Tape recorder. D. Bagian 2 dimensi atau bagan 2 dimensi ya, maaf. E. Modul blended learning. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang A ya, PowerPoint slide animasi. Soal nomor 4. Dari sudut pandang keselamatan kerja yang dilakukan oleh mahasiswa yang perlu diperbaiki adalah: A. Bekerja di dalam lab dengan menggunakan jas lab. B. Merebus daun dalam alkohol tanpa menggunakan penangas air. C. Menyimpan asam di dalam lemari asam. D. Menanam sisa-sisa medium praktikum mikrobiologi dalam tanah. Atau E. Mengamati preparat basah dengan mikroskop dalam posisi mikroskop tegak. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B ya, merebus daun dalam alkohol tanpa menggunakan penangas air. Soal nomor 5. Guru meminta siswa untuk mengambil salah satu contoh alat bantu yang terdapat di dalam lemari alat. Alat bantu yang diambil siswa dikatakan benar jika siswa tersebut mengambil: A. Mikroskop. B. Termometer. C. Tabung reaksi. D. Meteran. Atau E. pH meter. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah C ya, tabung reaksi. Kita lanjut ke soal nomor 6. Cara mengajarkan prosedur yang benar sekaligus paling efisien karena siswa tidak perlu belajar keterampilan yang detail terlebih dahulu adalah:
A. Menunjukkan gambar mengenai prosedur yang dimaksud. B. Menuliskan langkah-langkah prosedur terkait dilakukan. C. Memutar video tentang bagaimana prosedur itu dilakukan. D. Memutar tape recorder yang menjelaskan bagaimana prosedur itu dilakukan. Atau E. Memodelkan bagaimana prosedur itu dilakukan tahap demi tahap. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang E ya. Memodelkan atau di sini mendemokan ya. Mendemokan bagaimana prosedur itu dilakukan tahap demi tahap. Soal nomor 7. Cermati tujuan berikut. Siswa terampil menggunakan mikroskop. Untuk mengakses tujuan tersebut, strategi penilaian dan bentuk instrumennya adalah A. Tes tertulis pilihan ganda. B. Tes tertulis tes esai bebas. C. Tes perbuatan lembar pengamatan. D. Tes perbuatan lembar penilaian hasil. Atau E. Lembar penilaian portofolio. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang C ya, tes perbuatan lembar pengamatan. Lanjut soal nomor 8. Langkah penting di dalam menerapkan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan A. Sepanjang pembelajaran menggunakan indera pelihat. B. Di awal pembelajaran menggunakan indera pelihat. C. Sepanjang pembelajaran menggunakan indera yang mungkin. D. Di awal pembelajaran menggunakan indera yang mungkin. E. Menggunakan indera selama pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang C ya, sepanjang pembelajaran menggunakan indera. Kita lanjut soal nomor 9. Seorang guru memulai pembelajaran dengan menyampaikan tujuan memusatkan perhatian siswa. Selanjutnya, dia mendemonstrasikan keterampilan tahap demi tahap dan tidak lupa mengecek pemahaman siswa apakah mereka paham keterampilan yang didemonstrasikan. Guru tersebut sedang melaksanakan pembelajaran yang merupakan aplikasi teori belajar. A. Konstruktivisme. B. Sosial. C. Kognitif. D. Behaviors. Atau E. Pemotivasian. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah B ya, sosial. Lanjut soal nomor 10 atau soal nomor terakhir ya. Nanti kita lanjut atau kita tambahkan lagi konten selanjutnya. 10. Pak Ali, guru biologi, melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran online. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diunduh dari situs yang telah disiapkan. Siswa juga dapat melakukan diskusi langsung dengan Pak Ali maupun teman sekelasnya secara online dan real time. Kemudian pada pertemuan selanjutnya dilaksanakan tatap muka. Wakil kelompok melakukan presentasi tugas dari pertemuan sebelumnya. Pembelajaran berbasis TIK yang dikembangkan Pak Ali disebut A. Pembelajaran interaktif berbasis komputer. B. Pembelajaran melalui e-learning. C. Blended learning. D. Pembelajaran berbantuan komputer. Atau E. Pembelajaran dengan komputer. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah C ya, blended learning. Blended learning ini adalah campuran antara online dengan tatap muka ya, jadi blended learning. Baik, itu saja mungkin untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua yang sedang mempersiapkan persiapan tes P3K, karena untuk tahun sekarang atau untuk tes sekarang ada soal mapel atau soal bidangnya ya, IPA ada IPA-nya, kemudian IPS juga ada IPS-nya. Kalau tahun kemarin pedagogik saja, sekarang ada bidang profesionalnya. Silakan siapkan dari sekarang. Buka lagi materi SMA-nya, bagian IPA-nya, silakan Bapak Ibu. Semoga sukses, semoga lulus dan
bisa mendapatkan NIP P3K tahun sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.